Kehilangan kepercayaan pada Amerika Serikat, Arab Saudi dan Iran mulai berbaikan. Ketika negara-negara Teluk Arab kehilangan kepercayaan pada komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan mereka, dua musuh bebuyutan Timur Tengah mengambil tindakan sendiri. Frustasi dengan apa yang mereka lihat sebagai berkurangnya minat Amerika Serikat dalam masalah keamanan mereka, negara-negara Teluk Arab akhir-akhir ini mulai mengambil tindakan sendiri, menjangkau saingan dan musuh untuk menangkis konflik yang dapat mendatangkan malapetaka pada ekonomi mereka. Pada hari Senin, Iran mengungkapkan bahwa mereka mengadakan pembicaraan putaran kelima dengan Arab Saudi akhir pekan lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, negosiasi antara dua kelas berat regional itu progresif dan positif. Arab Saudi belum mengomentari hal tersebut. Juru bicara kementerian mengatakan pembicaraan sedang berlangsung untuk mengirim 40.000 jemaah Iran untuk naik haji di kota Saudi Mekah tahun ini. Meski pembicaraan sampai saat ini hanya difokuskan pada isu yang relatif kecil seperti ziarah ke tempat suci telah dihadiri oleh pejabat di tingkat intelijen, namun potensi penyertaan pejabat tingkat Kementerian Luar Negeri dalam pembicaraan yang akan datang dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan dan keinginan untuk membuat kesimpulan beberapa konflik yang paling sulit diselesaikan di kawasan ini. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga dilaporkan telah memperbaiki hubungan di wilayah tersebut. Muhammad Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran, mengatakan hambatan terbesar untuk menghangatkan hubungan dari perspektif Iran adalah perang di Yaman. Dimulainya kembali pembicaraan juga terjadi ketika negosiasi antara kekuatan dunia dan Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 mencapai tahap lanjut. Teluk Arab telah frustasi di Amerika Serikat karena tidak mengatasi keprihatinan mereka dengan Iran dalam pembicaraan. Percaya pengaruh mereka di Teheran artinya jika dibandingkan dengan pengaruh Amerika Serikat. Pembicaraan langsung dengan Iran adalah upaya negara Teluk Arab untuk melakukan hal itu, tapi para analis meragukan kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Tapi Syed Hossein Mouzavian, mantan negosiator nuklir Iran dan profesor Universitas Princeton, mengatakan bahwa kedua negara memiliki pengaruh yang cukup satu sama lain untuk menjamin pembicaraan. Isu kunci untuk keduanya adalah jaminan bersama tanpa agenda regional, hegemonik dan jaminan keamanan. Arab Saudi mendapat dukungan Amerika Serikat dan Iran memiliki pengaruh akar rumput yang besar di negara regional yang dapat menjadi ancaman jangka panjang bagi Saudi. Negara Teluk melihat kebijakan peredaan Amerika terhadap Iran selama dekade terakhir bertanggung jawab atas Iran meningkatkan agresinya. Ketika piromaniak datang ke rumah Anda, itu berbahaya. Yang lebih menakutkan adalah ketika piromaniak datang berpakaian seperti pemadam kebakaran, ujarnya merujuk pada kebijakan Amerika Serikat tentang Iran. Sementara itu, Amerika Serikat telah menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Teluk dengan memperkuat pertahanan regional terhadap serangan rudal. Manifestasi paling jelas dari pemikiran ulang ini adalah reaksi diam negara-negara Teluk terhadap perang di Ukraina. Sekutu Amerika Serikat belum sepenuh hati mendukung posisi pemerintahan Biden dalam perang Rusia di sana. Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia, dan UEA telah menolak seruan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak guna menurunkan harga minyak mentah yang memicu perang Rusia dan memilih untuk tetap beraliansi dengan sesama pengekspor Rusia untuk meningkatkan produksi secara bertahap. Fasilitas minyak di Arab Saudi dan UEA telah diserang dalam beberapa tahun terakhir oleh aktor yang diyakini didukung oleh Iran, termasuk pemberontak Houthi Yaman. Dalam kedua kasus tersebut, negara Teluk dikecewakan oleh tanggapan Amerika Serikat yang mendorong pemikiran ulang tentang pilar hubungan Amerika Serikat Teluk yang sudah berlangsung lama, yang memastikan pertimbangan Arab untuk kebutuhan energi Amerika Serikat sebagai imbalan atas jaminan keamanan Amerika.
2 bulan invasi Rusia bombardir Ukraina dengan 1.300 rudal. Militer Rusia telah meluncurkan lebih dari 1.300 rudal di Ukraina sejak memulai invasi lebih dari 2 bulan lalu. Hal itu diungkap Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar dalam pidato yang disiarkan di televisi Ukraina pada Selasa. Menurut kantor berita Ukraina Ukrinform, Maliar mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menggunakan banyak rudal laut, udara, dan darat. Maliar mengklaim bahwa cadangan Rusia telah dibelah dua sambil mencatat bahwa negara itu masih memiliki cukup rudal untuk terus menimbulkan kerusakan serius di Ukraina. Menurut data kami, cadangan mereka sudah lebih dari setengahnya sejak mereka aktif menggunakannya sejak 24 Februari. Lebih dari 1.000 roket telah digunakan, lebih tepatnya 1.300 rudal, jelasnya seperti dilansir dari Newsweek. Rusia diduga masih terus menggempur Ukraina. Maliar juga dilaporkan mengklaim bahwa selain menggunakan serangan rudal dan pasukan darat, Rusia mencoba melakukan pemerasan dan intimidasi langsung ke seluruh dunia dengan mempertimbangkan penggunaan senjata kimia atau nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat komentar serupa mengenai potensi ancaman nuklir pada hari yang sama, mengatakan selama konferensi pers bahwa Rusia merupakan ancaman nuklir terbesar di dunia sejak 1986, berusaha memeras dunia dengan senjata nuklir. Menurut The Kiev Independent, Newsweek menghubungi pemerintah Rusia untuk memberikan komentar. Kekhawatiran internasional tentang potensi penggunaan senjata nuklir telah meningkat karena tindakan baru-baru ini oleh Rusia, termasuk menempatkannya persenjataan nuklirnya. Pekan lalu, Rusia melakukan uji coba rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir yang kadang disebut sebagai Setan II. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa uji rudal akan memaksa negara lain untuk berpikir dua kali sebelum mencoba mengancam Rusia. Selama penampilan di televisi pemerintahan Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov memperingatkan bahwa Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi sambil memperingatkan mereka yang meremehkan ancaman senjata nuklir bahwa bahayanya serius dan nyata. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov menuntut diakhirinya bantuan selama wawancara di televisi Rusia pada Senin ini, menuduh Amerika Serikat mencoba meningkatkan taruhan lebih banyak dan memperburuk situasi. Senator Demokrat Richard Blumenthal dari Connecticut selama sesi Komite Angkatan Bersenjata Senat pada Selasa mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memberi Ukraina sepertiga dari pasukan rudal anti-tank Javelin. Blumenthal mencatat bahwa mengisi kembali stok Amerika Serikat atau senjata akan membutuhkan 32 bulan selama sesi rapat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasukan rudal dalam negeri dapat habis jika bantuan berlanjut dan produksi tidak meningkat.